الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك Innal imana bi asma'illahil husna qaimun ala arkanin salasa. Sesungguhnya beriman terhadap nama-nama Allah itu mempunyai 3 rukun. Wahyal imanu bil ismi, yang pertama beriman terhadap nama-nama Allah. Wal imanu bima dalla alaihil ismu minal ma'na. Yang kedua, beriman terhadap makna dari nama-nama Allah. Ketiga, wal imanu bima yatarattabu alaihi minal athari. Beriman terhadap sifat-sifat yang terkait dengan nama-nama Allah. Kama yajibu al-imanu bi asma'illahil husna kama waradat fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah. Dalam beriman atau dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan juga harus wa mura'atu qaidataini asasiyataini. Harus memperhatikan 2 kaidah. Ulahuma, yang kaidah yang pertama adalah tanzihullahi ta'ala an musyabahatil makhluqin. Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya. Yang pertama, tanzihullahi subhanahu wa ta'ala an musyabahatil makhluqin. Mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya.
Wasaniyuhuma yang kedua, fahmu ma'nal asma'i, memahami makna nama-nama Allah. Jadi dua kaidah yang harus diperhatikan dalam mengenal Allah melalui nama-namanya adalah yang pertama, tanzihullahi subhanahu wa ta'ala an musyabahatil makhluqin, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Yang kedua, fahmu ma'nal asma'i, memahami makna dari nama-nama Allah tersebut. Selanjutnya adalah dalil-dalil terkait dengan Asmaul Husna. Yang pertama adalah dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa, maka dianjurkan untuk menyisipkan ya dalam doa kita itu Asmaul Husna. Inna lillahi subhanahu wa ta'ala asma'an wa sifatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat tatajalla fiha 'azamatuhu, yang mana dalam nama-nama tersebut terejawantah keagungannya, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah, wa hikmatuhu, dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna asma'illahil husna, dan makna asma'ul husna itu adalah asma'ullahi ad-dalah ala kamalihi subhanahu wa ta'ala. Asma'ullahi ad-dalah ala kamalihi subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama illa wahidan, kurang satu. Maksudnya kurang satu 100. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mampu untuk menghafalnya, dakhalal jannah, maka insyaallah masuk surga. Innahu, sesungguhnya Allah SWT Maha Tunggal, yuhibbul witra, dan menyukai hal yang ganjil. Berikutnya adalah penjelasan dari hadis Rasulullah SAW tadi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama tadi, la yanfi ghairaha, tidak menamakan nama-nama Allah yang lain. Wa innama arada wa innama arada Allah wa innama arada wallahu a'lam, akan tetapi yang dikehendaki adalah wallahu a'lam, anna man ahsa min asma'illahi azza wa jalla, sesungguhnya orang yang bisa menghitung atau menghafalkan nama-nama Allah tis'atan wa tis'in asman, 99 nama, dakhalal jannata, akan masuk surga, wabillahi taufiq, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Artinya angka 99 yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut tidak menafikan nama-nama ya Allah yang lain. Warada dzikru asma'illahil husna fil Qur'anil Karim bi syaklin mutafarriqin.
warada dzikru asma'illahil husna fil Qur'anil Karim bisyaklin mutafarriqin. Nama-nama Allah, nama-nama atau asma'ul husna disebutkan dalam Al-Qur'an bisyaklin mutafarriqin, terpisah-pisah. Walam yarid bisyaklin mutasalsilin, tidak datang secara urut, fi ayatin wahidah, tidak datang secara berurutan, fi ayatin wahidah, dalam satu ayat. Illa ma qalahu ta'ala fil ayatil karimat, kecuali yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim, dan seterusnya. Walihada fa inna ahlal ilmi jama'u, oleh karena itu maka para ulama jama'u mengumpulkan ma warada fil Qur'anil Karimi, nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an, wa sunnatin nabawiyyatis syarifah, dan di hadis-hadis Rasulullah, min asma'illahi wa sifatillahi azza wa jalla, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ahsawu minha tis'an wa tis'ina asman, dan mereka menghitungnya 99 nama dari Al-Qur'an dan dari hadis, dan para ulama menyimpulkan bahwa nama Allah itu ada 99 nama. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang mafhum dari hadis tadi adalah tidak menafikan nama-nama Allah yang lain, yang 99 nama tadi. Ba'du asma'illahil husna wa ma'anihi, beberapa nama-nama Allah dan makna-maknanya. Yang pertama, Al-Karimu huwal munazzahu 'anid dana'ati wa qila al-katsirul khair. Al-Karim, yang mulia, artinya adalah al-munazzahu 'anid dana'ati, yang disucikan dari hal-hal yang buruk atau tercela. Wa qila al-katsirul khair, yang melimpah kebaikannya atau pemberiannya. Al-mu'minu alladzi yu'minu ibadahul mu'minina yaumal qiyamati min uqubatihi, yang memberikan rasa aman terhadap kaum mukminin pada hari kiamat dari siksanya. Al-wakil al-kafilu birrizqi, yang menjamin rizki. Wal qiyamu 'alal khalqi ma yuslihuhum, dan yang mengatur atau yang mengatur apa-apa yang memberikan maslahat terhadap semua makhluk. Al-matin asyadidul quwwatul ladzi la tanqati'u quwwatuhu, yang maha kuat, yang tidak terputus kekuatannya. Al-jami' alladzi yajma'ul khalaiqa liyaumil la raiba fi, yaitu yang mengumpulkan semua makhluk di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu di hari kiamat. Wa huwa alladzi jama'al kamala kullahu, yaitu zat yang mengumpulkan seluruh kesempurnaan fi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi, dalam zat, sifat, nama dan perbuatannya. Al-hafidhu likulli ma arada hifdzah, yaitu yang menjaga segala sesuatu yang ingin dijaganya. Ar-rafi'u alladzi yarfa'u man yasha'u bi'in'amihi, yaitu yang mengangkat orang yang dikehendakinya bi'in'ami, dengan memberikan nikmat kepadanya. Al-wahhab alladzi yajudu bil 'ata'il katsir, yaitu yang memberikan pemberian yang sangat banyak, yang sangat dermawan dengan pemberian yang sangat banyak, min ghairi istitsabatin, tanpa mengharapkan imbalan. Ar-raqib al-hafidul ladzi la yaghibu anhu syai', yang maha menjaga, alladzi la yaghibu anhu syai'un, yang tidak akan pernah lepas dari penjagaannya sesuatu apapun. Selanjutnya adalah al-mubdi, yaitu artinya Allahul ladzi bada'a wa aujadal khalqa minal adam, Allah lah yang memulai dan mengadakan makhluk minal adami, dari ketidakadaan.
Al-muhyi huwa alladhi yuhyi nutfatal mayyita, yaitu zat yang menghidupkan air sperma yang mati, fayakhruju minhan nasamatul hayya, kemudian keluar darinya makhluk hidup, wa yuhyil ajsamal baliyah, dialah yang menghidupkan jasad-jasad yang telah terurai, yang telah rusak, bi'adatil arwahi ilaiha indal ba'thi, yaitu dengan mengembalikan ruh kepada jasad-jasad tadi pada hari kebangkitan. Wa yuhyil quluba binuril ma'rifah, dialah yang menghidupkan hati-hati dengan cahaya ma'rifah. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dialah yang menghidupkan bumi setelah bumi itu mati, bi'inzalil ghaithi, dengan cara menurunkan hujan, wa inbatir rizqi, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau menumbuhkan rizki. Al-hayyu al-baqi alladhi la yamutu wa la yazul, yaitu zat yang kekal, yang tidak pernah mati dan hilang. Wa huwa alladhi tafarrada bil hayatil abadiyah, dialah satu-satunya zat yang hidup abadi, allati la nihayata laha, yang tidak ada kesudahannya, yang tidak ada akhirnya. Al-qayyum al-qaimud daim bila zawal, yaitu zat yang kekal, yang tetap berdiri kokoh, bila zawalil, tidak pernah hilang. Al-mutawalli al-mudabbir ay al-mutawalli bi jami'i ma yajri fil alam, yaitu zat yang mengatur seluruh apa yang terjadi di alam semesta. Al-awwal alladzi labtida'a liwujudihi, al-awwalu alladzi labtida'a liwujudihi, yaitu zat yang tidak ada awalnya, yaitu satu-satunya zat yang eksistensinya tidak ada awalnya. Wal akhir alladzi lantiha'a liwujudihi, dan yang tidak ada akhir, yaitu zat yang eksistensinya tidak pernah ada akhir. Itulah sebagian dari Asmaul Husna dan maknanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-khulasatu, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah yang pertama, asma'ullahil husna ma'nahu asma'uhu allati tadullu 'alal kamal. Yang dimaksud dengan asma'ul husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan, yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la yajuzu tasmiyatullahi illa bima warada minal kitabi was sunnati sahihati wal ijma'i. Tidak boleh menamakan Allah Subhanahu wa taala kecuali nama-nama yang ada atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah, dan juga ijma' para ulama. Thalisan yanbaghi mura'atu tanzih fi fahmi asma'illahil husna. Memperhatikan dalam memahami asma Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensucikan, harus tanzih. Tanzih itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluknya. Jadi yang ketiga adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam memahami Asmaul Husna dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi mujassimah, yaitu golongan yang menetapkan bahwa Allah itu punya jisim, Allah punya tangan, Allah punya kaki, dan sebagainya. Rabi'an, yang terakhir, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman la yanfi ghaira. Sesungguhnya sabda Allah yang berbunyi, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama itu, la yanfi ghairaha, tidak menafikan selain 99. Kita ulangi lagi, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah pertama,
Yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah SWT. Yang kedua, tidak boleh menamai Allah SWT kecuali sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Yang ketiga, dalam memahami Asmaul Husna harus mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap para makhluknya. Yang ketiga, sabda Rasulullah yang berbunyi bahwa Allah mempunyai 99 nama itu tidak menafikan nama-nama Allah yang selain 99. Hada wa ila liqa'in akhar insyaallah natrukukum fi riayatillahi wa inayatihi ghadan yatajaddadul liqa'u insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.